Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline. Pemirsa, Polda Riau bersama Polresta Pekanbaru berhasil meringkus 4 pelaku pembunuhan keji terhadap seorang lansia di Kecamatan Rumbai. Para pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni di Aceh Tengah dan Kota Binjai, Sumatera Utara. Ironisnya, salah satu pelaku diduga kuat merupakan menantu korban sendiri. Pelarian 4 pelaku pembunuhan Duma Hiris Deniwati Borusitio berakhir di tangan tim gabungan Jatantras Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru. 4 tersangka ditangkap pada Sabtu kemarin di 2 lokasi berbeda. Masing-masing 2 orang diamankan di Aceh Tengah dan 2 orang di Kota Binjai. Salah satunya seorang wanita berinisial AF yang juga menantu korban. Pembunuhan sadis terjadi pada Rabu 29 April lalu. Peristiwa ini terekam CCTV dalam rumah Dumaris Deni Wati Sitio di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Rekaman CCTV memperlihatkan ibu rumah tangga ini dipukul 5 kali dengan balok kayu hingga tewas. Setelah menghabisi nyawa korban, 4 tersangka mengambil perhiasan dan uang dalam kamar. Di antaranya adalah cincin emas, uang tunai sekitar $400 Singapura, dan beberapa barang elektronik. Motif sementara diduga terkait dengan pencurian dengan kekerasan yang juga melibatkan pria yang diduga selingkuhan dari menantu korban. Atas perintah dari Kapolda Riau, kasus ini pun menjadi atensi khusus untuk diusut tuntas. Polisi pun berencana merilis pengungkapan kasus ini pada hari Minggu siang ini. Pemirsa, polisi akhirnya menangkap 4 pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap Dumaris Deniwati Borusitio, seorang perempuan berusia 60 tahun di Pekanbaru, Riau. 2 pelaku ditangkap di Aceh Tengah dan 2 lainnya di Kota Binjai, Sumatera Utara. Salah satu pelaku adalah menantu korban. Inilah foto 4 orang pelaku perampokan dan pembunuhan secara sadis terhadap Dumaris Deniwati Borusitio yang terjadi pada Rabu 29 April 2026. Tidak sampai 1 pekan, polisi berhasil menangkap keempatnya di 2 tempat terpisah, yakni di Aceh Tengah dan di Kota Binjai, Sumatera Utara. Salah satu pelaku adalah menantu korban yang datang ke rumah korban bersama pelaku lainnya. Wanita ini juga sempat menyalami dan mencium tangan korban sebelum pembunuhan terjadi. Sedangkan peran dari 3 pelaku lainnya adalah sebagai eksekutor pembunuhan dan membantu merampok barang-barang berharga korban dari dalam rumah. Dan kita simak pemirsa konvers dari Polda Riau hari ini. Alhamdulillah 2 orang pelaku utama AF dan SL berhasil diamankan di Aceh. Selanjutnya besoknya pada tanggal 1 pagi hasil pengembangan 2 orang sisanya atas nama E alias I dan L berhasil diamankan. Binjai. Dan dalam waktu cepat kami berhasil harapan masyarakat untuk segera melakukan untuk kejahatan tersebut kami jerat dengan pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang, pasal 459 dan atau pasal 458 dan atau pasal 49 dan maksimal mati atau penjara seumur hidup atau untuk barang bukti sudah berhasil kami amankan sebagian besar, khususnya barang-barang korban yang para pelaku terdiri dari perhiasan emas berupa gelang, anting, cincin, kalung, pin maupun kotak perhiasan. Terdapat juga barang bukti handphone serta laptop
speaker, jam tangan, dan rokok. Kemudian uang tunai dolar Singapura 7 lembar pecahan $100.000, 5 lembar pecahan $50, 9 lembar pecahan $2 dan pecahan $5, serta barang bukti elektronik gratis yang berisikan CCTV. Berdasarkan hasil pemeriksaan semalam dari pelaku utama, karena untuk motif kejahatan keji ini adalah sakit hati dengan alasan si pelaku saat sering dimaki-maki, sering dimarahi oleh korban. Ini pengakuan pelaku, serta motif ekonomi menguasai harta-harta milik korban. Untuk kronologis cerita penangkapan kami lanjutkan ke Kanit Resmob dan langsung turun ke lapangan untuk mengejar pelaku di Aceh dan Sumatera. Silakan. Jadi kami sampai pengungkapan para bukti yang mana bersangkutan kami mengumpulkan bukti yang salah satunya mengumpulkan CCTV rangkaian perjalanan para tersangka dari B sampai SPBU Muara Pajar. Dari SPBU Muara Pajar kami sekarang mengisi BBM, lalu kami melakukan nopol kendaraan. Kami berkoordinasi juga dengan Poldasu dan Polda Aceh, terutama karena plat dari kendaraan tersebut berasal dari Aceh Tengah. Berangkat dari info tersebut, kami berkoordinasi sembari kami dari Batu menuju ke Aceh dan dari Boyolali Medan. Tim untuk alhamdulillah pada sore hari kami bisa mendapatkan posisi dari pelaku dan kami amankan bubuk dari milik abang angkat si pelaku. Di situ kami amankan pelaku S dan pelaku A. Lalu kami berkoordinasi lagi dengan tim terutama untuk memberikan informasi bahwasanya pelaku F masih ada untuk terima kasih izin dan Polresta dan bisa menuju saya lanjutkan. Kebetulan tim yang saya mendapat informasi dari tim yang lebih kasus yang Aceh dan tim yang bisa dari Aceh terhadap dua pelaku, otak pelaku dan eksekutor. Kami melakukan pengembangan di mana kami melakukan dua rekan lainnya berada di daerah Medan, khususnya di daerah Bijak. Dan mendapat informasi tersebut, kami melakukan sidik dan mendapat lokasi dari itu di daerah Bijak, tempatnya di kos-kosan atau milik saudara L. Setelah mendapatkan informasi, kami langsung merapat lokasi dan konsultasi dengan Polres Binjai untuk melakukan. Alhamdulillah setelah sampai di TKP atau rumah kontrakan dari yang terduga pelaku, kami berhasil dua orang tersebut. Mungkin saja memberi saya. Baik, terima kasih.
Selanjutnya kami berikan kesempatan juga Bapak Direktur Reserse Polda Riau, Pak Kombes Hasim Bison 2. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas. Rekan-rekan wartawan sekalian, pada siang hari ini saya hanya singkat saja kaitan dengan pemberian asesmen kepada penyidik Polresta Pekanbaru berkaitan dengan pengungkapan kasus ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagaimana peraturan undang-undang, jadi proses acara maupun pidana kita menggunakan Undang-Undang 1 tahun 2003 tentang hukum pidana dan Undang-Undang 20 tahun 2000 tentang acara. Kemudian rekan-rekan sekalian, bahwa Polda Riau, terutama Ditreskrim Polda Riau, memberikan asistensi, kemudian bantuan teknis dan praktis kepada Polresta Pekanbaru untuk pengungkapan kasus ini. Alhamdulillah berkat kerjasama, kolaborasi, koordinasi, baik lintas Polda, alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita berhasil mengungkap para pelaku lengkap dengan barang bukti yang terdekat dan kami sekalian. Pertanyaan rekan-rekan, kenapa barang bukti masih lengkap? Jadi rentan kejadiannya adalah sebenarnya awalnya adalah mereka ingin mencuri. Namun dalam perjalanan dari Medan ke Pekanbaru, niat mencuri itu berubah menjadi niat. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah, yaitu orang tua, kemudian Arnold, dan adiknya Arnold. Semuanya. Dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, motifnya adalah sanitasi dan menguasai harta. Kawan-kawan sekalian, penangkapan tersangka di Aceh itu dilakukan, mereka baru dari Aceh, lagi dari Medan, selesai melaksanakan, baru menyelesaikan kegiatan hiburan di salah satu pub di Medan, kemudian berpisah. Pelaku atas nama SL dan AF itu ke Medan, ke Aceh. Kemudian ke Aceh, menuju ke tempat kos-kosan di kakaknya si inisial SL. Kemudian selang waktu 1 jam dari tibanya para pelaku, kemudian anggota kami berkoordinasi dengan satuan wilayah yang ada di Polda Aceh melakukan penangkapan. Alhamdulillah, yang sudah rekan-rekan saksikan di depan kita semua ini, barang bukti yang kita sita sesuai dengan barang bukti yang kita dapat di TKP. Itu kira-kira rekan-rekan sekalian yang kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Kabid Humas. Mereka nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita akan jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirti. Jadi rekan-rekan sekalian, sebagaimana disampaikan Pak Dirti tadi, Polresta Kabid dan juga Kasat Reskrim, secara teknis ini kami betul-betul menjalankan apa yang menjadi aturan di mana satu pidana, aturan hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 20 2005. Dengan itu kami tidak bisa memberikan tersangka dan tersangka sekarang sudah tidak. Perlu kami jelaskan sekali lagi, sebagaimana tadi awal mulanya adalah
kembali lagi ingin melakukan perampokan. Tetapi di perjalanan sudah berubah pikiran, kemudian yaitu tadi AF tadi yang mengetahui situasi berada di dalam TKP. Kemudian antara AF dan SL ini adalah baru diketahui sekitar tahun 2025, sekitar bulan November. Jadi dari 4 orang ini, 2 orang wanita dan 2 orang pria. Dari 2 orang wanita ini yang tadi tersangka sama AF, yang satu lagi atas nama L. Kemudian yang pelaku utama atau eksekutor tadi atas nama SL, kemudian satu lagi atas nama E. Jadi mereka antara AFT dan L ini adalah berteman baik dari presiden di wilayah Sumatera. Sehingga diajak untuk kembali ke Pekanbaru dari Takengon Aceh dengan menyewa kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Dan kendaraan itu dijadikan barang bukti. Nah, sesampainya di Pekanbaru tentu berubah pikiran ya di antara mereka. Dan perlu saya sampaikan juga, niat itu berubah dari ingin merampok, akhirnya menjadi melakukan pembunuhan. Jadi sudah direncanakan, sudah 4 kali melakukan suatu perencanaan survei lokasi tempat kejadian perkara. Dan pada saat itu juga tentunya rasa curiga daripada korban tidak ada sama sekali, karena selama ini hubungan cukup baik, walaupun ya perlu saya jelaskan, pernikahan antara ya anak yang pertama dari korban dengan tersangka ini berlangsung di tahun 2022. Namun di tahun 2023 tidak sampai 1 tahun itu tersangka keluar dari rumah tersebut, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bapak Dirjen, ya karena adanya rasa sakit hati dan Bapak Kapolres maupun Kasat Reskrim, karena ada suatu tekanan secara verbal. Jadi tekanan secara verbal itu yang membuat dia jadi sakit hati. Jadi itulah awal mulanya kesakit hatinya, karena ada perkataan secara verbal yang dirasakan jadi sakit. Kemudian juga dari segi ekonomi itu tidak tercukupi itu, dan juga masih keluarga besar korban. Jadi yang perlu saya sampaikan, setelah berkenalan dengan SL tadi, eksekutor. Jadi memang sudah satu-satu punya peran dan fungsi masing-masing. Setelah berkenalan, itu ingin menghabisi seluruh harta yang ada di sana, ataupun juga barang korban. Ya. Bahkan tadinya ingin merampok, tapi ingin dihabisi dengan pertimbangan akan dia kuras habis, ya, termasuk kendaraan dan sebagainya. Jadi hal ini yang merubah, dan hasil pemeriksaan daripada keempat tersangka tersebut, baik adalah AFT maupun SL, termasuk E dan L, itu adalah jadi positif menggunakan amfetamin atau ekstasi. Jadi di sini ada suatu pengaruh daripada stimulan dan halusinogen, sehingga pelaku dapat berani melakukan aksinya secara keji. Inilah yang perlu kita tahu. Jadi sekali lagi, ini ada pengaruh daripada obat-obat terlarang, sehingga pelaku dapat melakukan aksinya secara keji dan melakukan pemukulan dengan menggunakan barang bukti berupa kayu. Ya, sebalok kayu itu yang kayu broti yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan pemukulan itu tidaklah cukup sekali, mengarah ke kepala dan juga mengarah kepada dada. Diperhitungkan lebih dari 1 kali, hampir mendekati 5 kali. Sampai korban betul-betul meninggal dunia dan dibawa ke kamar mandi. Dan itu ditemukan pertama kali oleh suami korban atas nama Bapak Salmon Meha. Dan secara berjenjang dilaporkan, dan laporan itu disampaikan dan juga dilaporkan kepada kami dari pihak kepolisian, dan kami menerima laporan dari call center 110. Dan semenjak itu koordinasi kita lakukan backup, baik itu dari Polresta dan juga dari Polda Riau. Itu bisa kami sampaikan. Sementara keempat pelaku, hasil pendalaman tadi malam kita lakukan
Richard sudah mengakui perbuatannya dan akan menjawabkan secara hukum sebagaimana tadi pasal yang dipersangkakan dari pasal-pasal yang bersangkutan di dalam KUHP tersebut, dengan ancaman dari mulai penjara lebih dari 9 tahun bahkan sampai hukuman mati dan masuk. Demikian. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ya. Benar-benar sudah berpisah. Ini mantan menantu apa menantu, dan kemudian apakah barang-barang yang telah dicuri itu sudah dibagi hasilnya Pak Kabit sehingga mereka berpisah dari ke Aceh sama ke Medan? Baik, silakan Pak Bir Tribun akan menjelaskan. Baik rekan-rekan sekalian, jadi kita urut saja. Di 2022 ini tersangka atas nama AF itu nikah dengan anak korban bernama Arnold. Kemudian bertahan 1 tahun, 2023 tersangka ini bukan cerai ya, tapi meninggalkan rumah, kemudian pergi ke Medan. Masalah apa yang menjadi permasalahan di rumah tangga tidak perlu kita sampaikan. Kemudian tersangka ini pergi ke Medan. Di Medan itu bekerja di salah satu tempat spa di Medan sebagai kasir. Sebagai kasir di sana selama beberapa tahun. Kemudian datang ke sini 2026. Selang waktu 2026 itu tersangka atas nama AL ini yang merupakan mantu itu masih berhubungan lewat handphone maupun WhatsApp terhadap korban. Menurut keterangan anak korban masih meminta nafkah, baik uang maupun komunikasi-komunikasi yang lain. Kemudian dari hasil interogasi terhadap mantu yang menjadi otak pelaku, niat mereka ke Medan, ulangi niat mereka ke Pekanbaru, sengaja untuk merampok. Kemudian dengan membawa tersangka SL. Apa hubungan SL dengan AF? Itu adalah mereka hubungan dekat, mereka sudah melakukan nikah siri. Oke. Mereka sudah melakukan nikah siri, kemudian kurang lebih 6 bulan yang lalu. Kemudian mereka berniat datang di Pekanbaru. Datang ke Pekanbaru, pertama mereka nginap di hotel Aloha, kalau nggak salah di Jalan Riau. Jalan Riau mereka nginap, kemudian susun rencana. Itu kalau nggak salah di hari Sabtu. Di Sabtu malam mereka susun rencana survei. Dalam perjalanan yang awalnya ingin merampok berubah menjadi satu hari mereka pindah, kemudian mereka mensurvei lokasi rumah. Rekan-rekan sekalian, di TKP ini bukan yang pertama itu di tanggal 8. Di tanggal 8 itu mereka merampok dan mengambil sejumlah uang, sejumlah 4 juta. Mereka mengambil, pada saat itu hanya ada Arnold saja yang dibuka. Kemudian mereka mengambil uang dan mereka pergi ke Medan. Itu yang pertama. Kemudian alhamdulillah pada saat itu belum terpasang CCTV. Suami dari korban ini curiga karena datang tanggal 8 April itu melihat kamar utama mereka terbongkar dan ada yang hilang. Tidak curiga kalau ini adalah pelaku yang kita tangkap
kemudian berniat memasang CCTV. Ya, alhamdulillah ada niat, ada firasat memasang CCTV yang tanggal 8 itu tidak terpasang dan berada ditampakkan, dan mereka mengakui para pelaku ini nanti bahwa tanggal 8 itu April kemarin mereka sempat datang dan melapor dan ya. Kemudian tanggal 9 suami dari korban ini memasang CCTV karena curiga sewaktu-waktu nanti bila terjadi bisa terdeteksi siapa pelaku. Para pelaku ini satu hari saja di Hotel Aloha, rekan-rekan sekalian, di Jalan Riau. Kemudian setelah survei, mereka memantau situasi, menginap di SPBU di Jalan Pramuka. Ada kira-kira. Kemudian berpindahlah ke Masjid PHR. Tahu alamatnya? Mereka selama berapa hari, mulai dari Sabtu tanggal sebelum kejadian, mereka di sana. Kemudian survei lokasi, karena kehabisan biaya, mereka ingin menghabisi seluruhnya keluarga. Namun ada beberapa pertimbangan, sehingga si mantu atas nama inisial AF ini mencoba menghubungi Arnold. Kemudian Arnold dipanggil, kemudian di tanggal pagi hari sebelum kejadian itu Arnold dipanggil, kemudian Arnold datang dan mereka di salah satu penjelasan. Kemudian disitulah para pelaku mencari informasi di rumah ini ada siapa saja. Kemudian mohon maaf karena Arnold ini menurut keterangan keluarga mengalami kebutuhan khusus, berikan informasi bahwa di rumah itu hanya ada 6 atau korban. Kemudian para pelaku bersegera ke lokasi TKP dengan meninggalkan Arnold yang akan sudah. Maka kalau rekan-rekan lihat di CCTV yang beredar, kehadiran Arnold itu di belakang terlambat, itu habis pertemuan dengan para pelaku di jalan, salah satu rukun jalan. Itu runtut ceritanya. Kemudian mereka datang pulang TKP. Kemudian si mantunya ini atas nama AF ini masuk, kemudian salaman, mencium tangan korban, kemudian berpura-pura berkomunikasi. Kemudian korban bertanya, sudah lama kamu tidak ke sini, tumben kamu ke sini. Tiba-tiba otak eksekutor atas nama SL ini masuk dan berpura-pura sebagai supir grip. Kemudian ingin menagih tagihan grip sebesar Rp300.000. Saya supir grip, anak ibu ada menggunakan grip tidak bayar. Pada saat percakapan dengan korban mengatakan bahwa saya tidak pernah menggunakan grip, yang gunakan orang lain. Kenapa harus saya bayar? Pada saat percakapan berlangsung, tiba-tiba otak pelaku ini, eksekutor, melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih 5 kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Rekan-rekan sekalian, karena tanggal 8 itu mereka datang, CCTV itu belum ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.